Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hal-hal yang dituntut Tuhan daripada manusia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mika pasal ke-6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Masih ingatkah saudara apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hukum yang pertama dan terutama? Matius 22 ayat ke-37 sampai ke-40 menuliskan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita bandingkan apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang kitab Mika 6 di atas tuliskan, kita akan menemukan betapa keduanya sebenarnya sama dan saling menguatkan. Coba perhatikan ketiga perkara yang dituntut Tuhan yang dituliskan oleh Mika, yaitu adil, setia, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kemudian bandingkan dengan perkataan Yesus di Matius pasal ke-22 tadi. Jika seorang anak Tuhan ingin belajar mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budinya, maka hal sederhana yang dapat dikerjakan oleh seorang anak Tuhan adalah belajar untuk hidup setia. Seberapa yang kita sudah mengerti, belajarlah untuk setia melakukannya. Seberapa banyak yang Tuhan sudah percayakan, belajarlah untuk setia mengerjakannya. Dan seberapa banyak yang ada pada kita, belajarlah untuk setia menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah cara sederhana untuk belajar mengasihi Tuhan. Jika kita mau sungguh belajar mengasihi Tuhan, mulailah belajar setia dan gunakan hal ini sebagai barometer kasih kita akan Tuhan Allah kita. Setiap kita pasti sudah cukup banyak mengerti tentang beberapa perkara dari kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah kita juga setia melakukannya? Banyak dari kita sudah mengenal bahwa takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Namun seringkali apakah kita benar menjauhi kejahatan? Atau justru malah mencari celah untuk melakukan kejahatan? Masing-masing kita dipercayakan akan berbagai-bagai talenta dan kesempatan. Tapi apakah kita dengan setia melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita? Jika kita sungguh ingin melihat dan belajar untuk mengasihi Tuhan Allah kita, belajarlah untuk berlaku setia. Kemudian kita juga dituntut untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bukankah itu arti sebenarnya kata adil atau berlaku adil? Jika satu hukum itu adil, maka hukum itu akan berlaku bagi semua.
bukan hanya bagi sebagian orang dan tidak bagi sebagian yang lain. Jika kita sungguh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, maka pasti tidak akan ada manusia yang menipu sesamanya atau yang memperdaya orang lain. Kenyataannya, tipu menipu dan saling menjerat di antara sesama anak-anak Tuhan sekalipun itu masih tumbuh subur. Hal itu adalah satu bukti bahwa keadilan dan berlaku adil masih sangat langka di antara banyak anak-anak Tuhan. Pada akhirnya, sekalipun kita bisa berlaku salah dan keliru, jika hidup dengan rendah hati seperti yang kitab Mika 6 tadi katakan, tentulah kita akan bisa dinasihati dan ditegur. Hanya dengan cara demikianlah seorang anak Tuhan bisa bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau ajarkan dan ingatkan aku pada pagi hari ini. Tuntun aku ya Tuhan, agar aku dapat dengan rela hati melakukannya. Amin. Jesus loves you and so do I.